Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Pada pagi ini Allah masih memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, serta kenikmatan sehat walafiat. Sehingga Allah mudahkan kita melangkahkan kaki kita ini menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan, yang kita lakukan bernilai pahala dan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita akan mengkaji ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Kita kasih judul Sungai Penghapus Dosa. Sungai Penghapus Dosa. Rasulullah SAW memahamkan kepada kita apa itu dosa. Ada hadis dari Tha'labah Al-Khushani di mana Rasulullah SAW menjelaskan, wal ithmu, yang namanya dosa itu, ma lam taskun ilaihin nafsu, sesuatu yang membuat jiwa tidak tenang, wala yatma'inna ilaihi qalbu, dan hati tidak tentram, wa in aftakal maftun, walaupun barangkali orang mengatakan kamu ini benar, kamu ini gak masalah, tapi ketika kita sudah melakukan perbuatan itu membuat jiwa kita tidak tentram, berarti itulah dosa. Al-Imam Al-Zahabi membagi dosa ini ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar.
Yang dikatakan dosa kecil, ya seperti tadi, dosa yang membuat hati tidak tentram, tidak tenang. Walaupun dosa besar juga sama. Kalau dosa besar itu dikatakan bahwa kullu dzambin, semua dosa khatamahullahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw adzabin. Setiap perbuatan yang ada dalam nas Al-Quran, hadis maupun perkataan para ulama yang ujungnya itu ada ancaman neraka, murka Allah, laknat Allah, azab, itu namanya dosa besar. Kalau kita melakukan dosa besar atau dosa kecil, maka akan sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Seperti yang dijelaskan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Ketika orang sudah melakukan dosa, maka mukanya ini menggelap. Gelap mukanya, hitam, walaupun mungkin kulitnya ini kelihatan putih. Orang gak senang dengan wajah dia. Wa dhulmatan fil qabri, kalau dia meninggal maka mengalami kegelapan di alam kubur. Wal qalbi, hatinya tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Wa wahnan fil badani, orang yang banyak bermaksiat ini fisiknya akan cepat lemah, mudah sakit. Wa naqsan fil rizki, Allah akan kurangi keberkahan rezekinya. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan Allah tancapkan rasa benci dalam hati orang kepada dirinya. Orang gak senang sama dia, walaupun orang itu gak tahu dia melakukan dosa, atau dia juga gak punya masalah sama orang, gak punya hutang misalnya, gak mukul orang, tapi karena dia melakukan dosa maka orang gak senang sama dia. Di koreksi itu kita semua nih, kalau ada atasan kita gak senang sama kita, atau bawahan kita gak senang sama kita, teman-teman kita menjauhi kita, jangan-jangan ada maksiat yang kita lakukan. Annal ma'asi tuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu. Maksiat yang dilakukan oleh seorang anak Adam itu akan memendekkan umurnya. Maksudnya apa? Jadi umurnya yang ada 40 tahun, 50 tahun gak ada nilainya, gak ada prestasinya, gak punya karya dia, bahkan mungkin merepotkan banyak orang. Nah, ini akibat daripada dosa dan maksiat. Dan dosa itulah yang menyebabkan turunnya musibah dari Allah. Apapun musibah, bencana, malapetaka, Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah." Apa saja nikmat yang kamu dapatkan itu dari Allah. "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Dan apa saja bencana yang menimpamu itu lantaran kesalahan dirimu sendiri. Kita kadang-kadang gak enggak nih, ada musibah nyalahin orang. Jangan-jangan itu bagian daripada karya kita yang tidak tepat, sehingga Allah berikan dan Allah turunkan malapetaka. Nah, yaumul qiyamah kelak, kalaulah kita tidak menutupi maksiat dan dosa dengan taubat, dan dosanya terus bertambah, Allah gambarkan dalam ayatnya 40 surah Al-A'raf,
Allah akan jadikan pintu-pintu langit ini tertutup untuk mereka. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah, dan mereka enggak mungkin bisa masuk surga, karena surga ini hanya dimasuki oleh orang yang bersih daripada dosa. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar, tidak mungkin dia masuk surga sebagaimana tidak mungkin onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini akibat orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa mengatakan efek dosa ini baru terasa itu 40 tahun berikutnya. Jadi kita kalau melakukan dosa kayak nggak ada pengaruh, itu jangan tenang-tenang saja. Misalnya kita melakukan A, gaji kita tetap sama atau mungkin naik. Kita melakukan dosa, orang tetap saja menghormati kita. Misalnya hati-hati itu. Karena kata beliau, faqad tajidu atharahu ba'da arba'ina sana. Boleh jadi dampak daripada dosa itu baru terasa 40 tahun berikutnya. Menyesal nggak ada gunanya. Kena anak kita, kena istri kita, kena keluarga kita, lantaran 40 tahun silam kita pernah berbuat dosa. Kalau dosa itu tidak kita bersihkan secara cepat, sebagaimana tinta yang ada di baju putih, kalau kita campurkan dengan baju-baju yang lain, akan kena baju yang lain. Sama halnya kita sebagai bapak, sebagai ibu yang mungkin aktif di luar, berdosa di luar, masuk ke rumah, kena anak kita, kena orang yang kita cintai. Sebagaimana tadi baju yang kena tinta dan tidak kita bersihkan akan berdampak kepada baju-baju yang lain. Ini ungkapan Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Ikhwani fillah yang Allah muliakan, hati bisa mati lantaran dosa yang kita lakukan. Abdullah ibn Mubarak berkata, "Ra'aitu dhunuba tumitul qulub," bahwa hati ini akan mati lantaran dosa-dosa yang dilakukan. Jadi dia nggak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tancap saja, mana yang halal, mana yang haram. Yang penting kenyang saja. Ada banyak orang yang hatinya sudah mati. Kalau kita tidak menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan, malah kita bermaksiat. Ingat pesan Al-Imam Al-Baihaqi, kata beliau, "Idza kunta fi ni'matin," kalau kalian hidup penuh dengan kenikmatan, sehat ada, pangkat dan jabatan ada, orang menghormati kita dan macam-macam itu, maka jaga kenikmatan itu. Fa innal ma'asi tazilun ni'am, karena sesungguhnya maksiat itulah yang telah akan menghilangkan kenikmatan. Boleh jadi dia hari ini tinggi pangkatnya, tapi karena dia maksiat, satu saat Allah akan jatuhkan dia lantaran maksiat. Maka benar-benar kita jaga kenikmatan Allah ini dengan amal saleh, dengan ketaatan. Kalau kita terhindar daripada maksiat, kalau kita terhindar daripada dosa, itulah yang dinamakan keselamatan. Keselamatan itu di sini letaknya. Wa illa, kalau tidak,
Fala da'un adwa minadz-dzunub, tidak ada penyakit yang paling berbahaya bagi dirinya, bagi hidupnya, agamanya, bahkan akhiratnya kecuali dosa. Dosa yang besar. Ingat, dosa tadi sesuatu yang membuat hati kita tidak tentram. Nabi yang mulia dalam hadis sahih bersabda, fa innal khaira tuma'nina. Semua kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan. Fa innas syarra ribatun. Sebaliknya semua keburukan-keburukan itu, dosa kecil maupun besar, akan membuat kegelisahan, ketidakketenangan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap amat sangat luas rahmatnya. Allah memiliki surga, dan itu hanya Allah sediakan untuk hambanya. Sama halnya neraka. Dalam sebuah hadis kursi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allah mengatakan, inna rahmati taghlibu ghadabi. Jadi rahmatku, kata Allah, ini mengalahkan kemurkaanku. Ini kalau kita bahas secara detail, ini panjang nih kalau hadis ini. Intinya rahmat Allah ini luas. Untuk kita anak Adam yang pernah khilaf, yang pernah bermaksiat, maka masih berpeluang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berpeluang untuk mendapatkan ampunannya. Memang kita semua pernah salah, dan semua orang yang salah itu tetap punya harapan. Harapannya apa? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin berkata, salasatu anharin idhamin. Ada 3 sungai besar yang ada di dunia ini, yang Allah sediakan untuk membersihkan dosa-dosa anak Adam. Kita harus jempur di 3 sungai ini. Li ahli dzunubi, kata beliau lagi, para pelaku maksiat. Salasatu anharin idhamin, tersedia bagi mereka 3 sungai besar, yatatahharuna biha fid dunya, yang dengan 3 sungai besar itu dia bisa membersihkan dirinya di dunia. Fa in lam taf, kalaulah 3 sungai besar itu tidak dia masuki, tidak berenang dia di dalamnya, maka takharu fi naril jahim yaumal qiyamah, dia akan Allah bersihkan nanti di sungai neraka jahim, neraka jahannam. Nah, kita berharap dengan tawaran Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 3 sungai ini kita nyebur ke dalamnya. Kalau enggak, Allah sediakan sungai nanti di akhirat, sungai neraka jahannam. Apa dia? Yang pertama adalah nahrut taubatin nasuhi, sungai taubat. Kita harus nyebur nih. Kita harus nyebur ke dalam sungai taubat, taubatan nasuha. Nah, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita tidak hanya untuk orang yang bermaksiat, orang beriman saja Allah suruh bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, kembalilah kepada Allah, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang serius, nggak main-main taubatnya. Kalau ini dilakukan, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, Allah akan delete keburukan-keburukan kalian. Wa yudkhilakum jannat,
bahkan Allah akan masukkan kelak ke surganya tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini kita harus jebur ke dalam sungai taubat. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, bisa bersih kalau memenuhi syarat. Kalau sungai yang kita masuki ini benar, taubatan nasuha, dan syaratnya terpenuhi. Al-Imam Ibnu Katsir yang kita kenal dalam tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ada 4 syarat yang harus kita penuhi agar kita bersih. Pertama, apa kata beliau? Hindari dosa yang pernah dan sudah kita lakukan. Nggak ada bayang-bayang pikir-pikiran untuk mengulangi. Udah berhenti saja. Yang kedua, wa yandama ala ma salafa minhu fil madhi. Dia benar-benar menyesali apa yang sudah dia lakukan. Yang ketiga, dia berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Malu kalau mengulangi, nggak enak, udah gak zamannya lagi mengulangi dosa itu. Nah, yang terakhir, kalau berkaitan dengan orang, berkaitan dengan manusia, maka kembalikanlah hak-hak mereka. Jadi kalau kita pernah khilaf, pernah salah kepada orang lain, minta maaf, minta kerelaannya. Kalau kita menzaliminya, maka minta kerelaannya, supaya nanti kita di akhirat bersih, tidak ada tuntutan dari manusia. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad berkata, khairu ayyamil 'abdi 'alal itlaqi. Ada hari yang terbagus, yang terindah bagi anak Adam. Jadi kita punya hari sejak zaman dulu, kita lahir sampai sekarang. Ada hari yang terbaik. Apa kata beliau? Yaumu taubatihi ilallah, yaitu hari di mana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari yang paling terbaik bagi mereka. Nah, jemaah Allah muliakan, dosa apapun yang kita lakukan itu pasti Allah akan ampunkan. Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Dosa apa saja? Dosa apa saja, kecil, besar, akan Allah ampunkan. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fillah, Allah muliakan, kalau kita bertaubat, kalau kita nyebur ke sungai taubat, maka Allah akan memberikan beberapa keutamaan. Pertama, Allah akan cintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Yang kedua, kita mendapatkan rahmat, meraih segala kebaikan. Yang keempat, bertambahnya harta kita. Jadi kalau ingin lebih kaya lagi, ayo bertaubat. Ingin lebih banyak keturunan, ayo bertaubat. Allah sudah menyatakan ini. Kata Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Lantaran bertaubat, yursilis samaa alaikum midrara. Allah tambahkan, Allah turunkan kepada kalian hujan yang bermanfaat. Kalau kita hari ini hujan turun, senang apa sedih? Takut apa senang? Mungkin sebagian senang, sebagian
takut. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal, Allah akan tambah harta kalian. Bertaubat ini menambah harta. Wa banin, dan menambah anak, Allah akan tambahkan anak kalian. Ini kan ada kisah dalam tafsir Ibnu Katsir itu, seseorang yang melapor kepada Al-Hasan Al-Basri tentang pernikahannya sekian tahun tidak menghasilkan anak, tidak punya anak. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, bertaubat saja. Di bertaubat ini insya Allah akan mendapatkan keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan berikan dia kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Allah akan turunkan barakah kalau dia nyebur ke dalam sungai taubat, bertambah kuat posisinya. Dia mendapatkan keimanan, mendapatkan pahala besar. Keburukannya Allah delete dan Allah ganti dengan kebaikan. Dia akan didoakan oleh para malaikat. Kalau Allah wafatkan dia di akhirat nanti, akan Allah selamatkan dia dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ketika dia hidupnya, dia seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat, yang nyebur ke dalam sungai taubat itu seperti orang yang tidak berdosa. Dan bala musibah akan terangkat dari dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ini keutamaan nyebur ke sungai taubat. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, ini sungai yang pertama. Kira-kira gimana bisa nyebur ke sungai ini? Insya Allah ya. Karena dosa kita ada, maksiat kita ada, agar bersih kita harus mandi ke dalam sungai taubat dan nasuha. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa nahrul hasanatil mustaghriqati lil auzaril muhiqati biha. Dia harus nyebur ke dalam sungai kebaikan yang menenggelamkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Artinya apa? Dia harus punya proyek-proyek kebaikan yang dominan ketimbang dosa dan maksiatnya. Ingat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, andaikan seseorang sudah berumur 40 tahun, maksiat dosanya lebih dominan ketimbang kebaikannya, maka hati-hati, Allah ancam dia dengan kehinaan di neraka. 40 tahun masih dominan keburukannya. Nah, setiap kebaikan akan mendelete keburukan. Maka upayakan kebaikan mana kita lakukan. Kata Nabi yang mulia, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutupi kesalahan kalian dengan melakukan amal-amal kebaikan. Insyaallah akan terlihat itu. Ingat, kalau dominan kebaikan pasti keburukannya terdelete. Allah dalam ayat yang lain mengatakan bahwa innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Saya mau ngajak Bapak Ibu semua untuk memiliki proyek. Ini diantaranya adalah proyek sholat. Sholat kalau kita lakukan rutin, dijaga itu akan mendelete kesalahan dari sholat satu ke sholat berikutnya, waktu sholat satu ke waktu sholat berikutnya. Maka dijaga proyek yang mulia ini, sholat 5 waktu, tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Saya juga mau mengajak kepada kita semua untuk punya proyek amal saleh yang besar pahalanya.
Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Imam Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Ketika orang mukmin itu meninggal dunia, maka akan terus mengalir pahalanya dan berdampak kebaikan pada kehidupannya di akhirat, manakala dia punya 7 proyek. Ini nanti mungkin kita tambah satu lagi lah, 8 proyek. Apa dia? Pertama, ilman amalahu wa nasarahu. Dia harus punya ilmu yang dia sampaikan kepada orang lain. Ingat, siapapun kita harus berperan sebagai guru. Ilmu kita dulu sudah ada, kita dapatkan di SD, kita belajar di SMP, sampai sekarang bahkan kan kita belajar. Maka ilmu yang sudah kita dapatkan sampaikan saja. Kita punya anak, punya suami, kita punya anak, kita punya istri. Ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan sampaikan saja. Itulah kelak yang bermanfaat ketika kita sudah meninggal dunia. Saya kira proyek yang pertama ini insya Allah sudah kita miliki. Yang kedua, waladan salihan tarakahu. Dia harus punya proyek, yaitu anak saleh dan salihah yang dia tinggalkan. Ingat, sekarang kita masih terus bekerja. Gak mesti cepat puas dengan anak saya kan sudah mondok selesai, anak saya kan sudah menikah selesai. Ingat, ini terus kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Berharap agar anak kita, siapapun dia, menjadi anak yang saleh dan salihah. Karena siapa lagi kelak yang akan meneruskan perjuangan kita kalau bukan anak kita? Siapa nanti yang mendoakan kita kalau kita sudah meninggal kalau bukan anak kita? Maka coba saya sering mengatakan kepada anak saya itu, nanya begitu, sudah doain Abi atau belum? Sudah berdoa untuk Abi apa belum? Ini terus kita tanyain. Hatta anak kita yang sudah menikah, jadi masalah kita WA, udah doakan Abi belum? Sudah doakan Ibu belum? Karena mereka inilah yang kelak akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Anak yang saleh, ketika dia melakukan kebaikan apapun itu dan kita sudah meninggal dunia, maka pahala terus mengalir. Poin nomor 2 ini proyek yang terus berjalan. Yang ketiga, wa mushafan warathahu. Ada mushaf Al-Quran yang dia wariskan, yang dia infakkan, diwakafkan. Saya pun share di internet itu, di searching di internet itu ada Quran yang mungkin harganya ada 30.000, 35.000. Mungkin bagi mereka yang bekerja tetap atau berpenghasilan tetap, bisa dia punya proyek yang kedua, yang ketiga ini. Misalnya dia beli mushaf 1, taruh di masjid, atau kasihkan ke anak-anak TK, anak TPA, atau orang-orang yang memondok. Sampai kita sadari kita punya proyek mushaf yang kita wakafkan, setiap dipakai, setiap dilihat, setiap dibaca, kita mendapatkan pahala. Ya kalau kita nggak sanggup berat kira-kira gitu ya, 30.000 atau 50.000, ya satu hari nabung 2.000 lah untuk beli mushaf Al-Quran. Nanti kasihkan. Kalau 2.000 berarti kalau sebulan berapa? 60.000 kali ya. Nah berarti dapat 2, nambah 10.000 lagi, nambah 10.000 dapat 2 mushaf Al-Quran. Luar biasa. Jadi selama kita hidup ini punya proyek mushaf Al-Quran. Saya kira nomor 3 ini kita upayakan Pak ya. Jadi harus punya proyek wakaf Al-Quran, walaupun 1 nggak jadi masalah. Harganya ya nggak usah yang mahal-mahal, yang 30.000 juga ada, 35 juga, atau mungkin yang lebih murah juga ada. Mushaf Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat,
Proyek yang harus kita punya adalah masjidan banahu. Dia membangun masjid. Makna membangun masjid di luas. Boleh membangunnya utuh, boleh dia memakmurkannya, membersihkannya, mengaktifkannya, meramaikannya, dan seterusnya. Itu luas sekali maknanya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan dia rumah istana di surga nanti. Bapak satu hari gopek mungkin susah dicari, 2.000 saja infakkan ke masjid. Boleh mungkin lebih daripada itu. Berarti kita punya proyek masjid dan banahu, membangun masjid. Jadi kalau kita banyak bangun masjid, maka banyak nanti istana-istana yang Allah sediakan untuk kita. Beruntung orang-orang yang punya proyek masjid ini. Makanya kalau orang-orang Arab itu, dia kalau urusan bangun masjid di Indonesia nggak mau berdua, nggak mau bertiga, bahkan nggak mau bareng-bareng, nggak mau dia. Udah saya sendirian saja. Karena dia mengerti proyek besar, pahalanya besar adalah membangun masjid. Yang kelima, baitan li ibnis sabil banahu. Dia membangun rumah bagi ibnu sabil yang ia bangun, bagi musafir, bagi para penuntut ilmu. Kan biasa ada pondok-pondok yang banyak men-share nomor rekening, misalnya kesempatan untuk membangun asrama penghafal Quran. Biasa begitu, banyak sekali itu. Nah ini kesempatan sekali kita infak gopek 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya supaya kita punya proyek. Yang keenam, nahran atau nahran ajrahu. Dia mengeluarkan uang, tenaga, atau mungkin pikiran untuk mengalirkan air. Kalau dalam bahasa kita mungkin bikin sumur lah. Jadi kalau ada tetangga kita ngebor sumur, jadi masalah yang kita infak. Atau masjid, atau biasa tempat-tempat kering itu. Biasa di mana? Di Jawa Tengah itu ada tempat yang susah mendapatkan air. Nah, kesempatan banget nih kita berperan untuk memiliki proyek besar, yaitu ngebor air, mengalirkan air. Setiap air itu mengalir, diminum oleh orang, diminum oleh hewan, kita mendapatkan pahala. Yang terakhir adalah kita bersedekah dari harta kita saat kita hidup. Walaupun sah-sah saja kita berwasiat kepada anak kita, nanti kalau bapak meninggal tolong bangunkan pesantren, ya tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi ahsannya itu ketika kita hidup, ketika kita sehat, maka berikanlah harta dan infak kita untuk kemuliaan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Nah, yang kedelapan, ada hadis yang lain adalah wakaf pohon kurma. Ini ada hadis yang dibuat Imam Asy'ari. Wakaf pohon kurma. Walaupun kita mungkin di sini susah kali orang menanam kurma ya, susah. Paling itu masjid, barangkali itu depan pesantren dan seterusnya. Jarang kita yang punya kebun kurma. Tapi gampang sederhana. Saya udah mungkin hitungan bertahun-tahun kali, senang saya. Jadi setiap makan kurma itu, kalau sekarang saya sudah mulai memilih kurma yang bagus-bagus begitu. Jadi ditampung, diambil saja biji kurma, kemudian direndam 7 hari sambil dicuci begini, digosok-gosok, dihilangkan kulit arinya. Setelah direndam,
7 hari dia akan membengkak itu, mengembang bijinya, masukkan ke dalam toples yang dalamnya ada kapas, ada tisu yang basah, tutup tanpa ada udara, tutup pakai plastik hitam, kemudian diisolasi, disimpan di tempat yang hitam 10 hari saja. Itu akar-akar sudah banyak itu, barulah pindahkan ke polybag. Sekarang saya sering punya kebiasaan begitu. Nanti orang mau minta kurma, silakan. Orang mau minta pohon kurma, silakan. Ini proyek supaya kita punya amal soleh, kelak di yaumul akhir kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gimana? Udah kita siapkan dulu. Harus jemput kita nih, harus punya proyek amal saleh supaya dosa kita ini terdelek, terhapus, karena pahala kita bertambah. Baik, ilmu insya Allah bisa. Anak terus kita upayakan. Mushaf saya kira mulai dari pekan ini kita punya proyek ini. Ya sebulan 1 bulan. 1 mushaf 30.000. Saya kira bagi kita mungkin yang punya penghasilan tetap, insya Allah gak berat. Kemudian masjid yang kita bangun, infak sekian dan sekian untuk masjid kita, rumah Ibnu Sami dan seterusnya. Jamaah Allah muliakan. Ini kalau kebaikan kita sudah lakukan, maka insya Allah keburukan kita akan yang terakhir. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa proyek atau sungai penghapus dosa yang ketiga adalah nahul masaibil azimati al-mukaffirah, sungai musibah. Jadi semua orang ini Allah uji dengan yang nyaman, dengan yang tidak nyaman, dengan berat. Maka sesungguhnya beruntunglah orang yang banyak mendapatkan ujian. Tapi dengan syarat kepada mengeluh. Harus sadar. Setiap orang yang menyebur atau mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin." Setiap orang mukmin yang tertimpa musibah, baik itu sakitnya gak kunjung-kunjung sembuh, hari ini sakit, besok sakit lagi, besok sakit lagi. Dia pernah capek, pernah lelah, pernah sedih, pernah khawatir. Kalau dia sabar, kata Nabi yang mulia, illa kaffarahu bihi min sayyi'atihi, Allah akan delete keburukannya. Jadi jangan merasa dan berharap aku gak mau dapat ujiannya. Ingat, ujian itu justru penghapus dosa. Kan kita kalau ada orang sakit, kita doain apa biasanya? Syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah menyembuhkanmu dan gak jadi masalah. Semoga sakit ini mensucikanmu insyaallah. Jadi sakit ini penghapus dosa. Sabar saja, jangan mengeluh. Dalam hadis yang lain, ma min syai'in yusibul mu'min fi jasadihi yu'dhihi illa kaffarahu Allahu anhu bihi min sayyi'atihi. Tidaklah suatu musibah menimpa jasad seorang mukmin dan itu menyakitkannya, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ikhwan fillah yang Allah muliakan, kesimpulannya Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, ada 3 sungai besar untuk manusia yang berdosa.
Dan sungai besar inilah yang menghapuskan mereka manakala mereka nyebur ke dalamnya. Kalau mereka tidak juga bersih dengan 3 dosa ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke sungai yang keempat, yaitu neraka Jahannam. Tapi manakala dia sudah bersih cukup, nanti di yaumul akhirat Allah akan masukkan dia ke dalam surga lantaran dosanya sudah Allah ampunkan. Apa dia? Yang pertama adalah sungai taubat. Yang kedua adalah proyek kebaikan yang lebih banyak ketimbang keburukan. Yang ketiga, dia saat ditimpa musibah, sesuatu yang tidak nyaman, dia bersabar. Itulah yang kelak akan mendelek kekhilafan dan kesalahannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk menyebur di dalam 3 sungai besar ini, dan mudah-mudahan kita semua kelak Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان